program saya itu saya patenkan dan sudah mendapat penghargaan secara nasional. Jadi selama saya di sini, saya sudah mendapat 7 penghargaan, Pak. Apakah tidak ada peran saya mendorong pariwisata kita juara? Peran, Pak. Ketika saya mendampingi Pak Menteri berapa kali, Pak. Dari 175.000 desa yang ada di Indonesia, salah satunya Namang itu dipilih. Kita akan meneruskan program-program strategis yang sudah dilakukan oleh gubernur sebelumnya dan juga PJ sebelumnya. Kita ngobrol dengan kalau DPR biasanya terhormat, Orang-orang biasa, orang-orang biasa yang meletakkan hatinya untuk masyarakat. Ya, katakanlah orang bernama, nama beliau ada di Hak Cipta Gule Kabung. Ya. Gubernur langsung bekerja sama, Gubernur langsung eksekusi kerja bersama membangun Bangka Belitung. Nah, konsepnya itu Saya angkat dari kekayaan intelektual komunal Bangka Belitung. Renggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip. Jadi artinya ini adalah program kolaboratif, ini adalah strategic inisiatif bagaimana mengkolaborasikan pembangunan publik itu langsung bisa menyentuh masyarakat dan bisa dikerjakan. Kata-kata Gule Kabung sebagai akronim Gubernur langsung eksekusi kerja bersama Bangka Belitung supaya ini segera bisa diingat dan mudah diingat, dan misi utama saya adalah memperkenalkan Bangka Belitung melalui bahasa yang ada di Bangka Belitung, Gule Kabung. strongman discuss idea, development discuss event, and weak mind discuss people. Nah, di kedai kopi ini sering orang mendiskusikan orang, Pak. Kalau lebih populernya gibah. Tapi Bapak memilih jalur strong mind untuk mengkonsep sebuah gagasan, ya. Nah, gagasan ini tidak lepas dari buku, mungkin, Pak. Nah, ini Pak, saya tertarik dengan selain Bapak, selain Ibu juga. Ibu ini pembaca literate, pembaca buku juga rupanya. Punya ribuan Buku. Berpasangan dengan orang yang suka mengkonsep. Kata orang dua sejoli. Satu mengkonsep, Ya, satu membuat konsep itu mendeskripsikan konsep. ada pepatah, Pak. Love come never know, but he goes, he give you a footprint. Jadi cinta tidak pernah tahu kapan datangnya, seperti dua sejoli ini, ya. Tapi begitu bertemu, dia akan meninggalkan jejak. Ternyata jejak literasi dan jejak konsep itu banyak diabadikan dalam berbagai event, Pak. Kalau secara person tentunya Gule Kabung ini adalah person memang saya ciptakan sendiri dan saya sudah catatkan di Kemenkumham. Ya. Tetapi bukan Gule Kabung yang dalam pengertian gula merah, tetapi ini adalah Konsepnya. program yang saya catatkan. Saya pakai istilah Gule Kabung, Ya. karena pohon kabung ini adalah pohon aren yang bermanfaat dari akar, batang, daun, Ya. sampai dengan ketika dideres airnya bisa kita buat menjadi gule kabung atau gula merah. Ya. Nah, dari konsep ini saya melihat kabung ini adalah pohon yang dia bisa tumbuh di lingkungan mana saja dan dia tidak merusak lingkungan. Jadi program gule kabung ini dia bisa berkolaborasi dengan program apapun dan dia tidak akan merusak program-program lain, bahkan dia menciptakan ekosistem yang baik bagi program-program yang ada di sekitar. Ya, jadi akselerasi ya, Pak, ya. Ya, dari itu kan baru satu ya, Pak. Tadi Bapak ngobrol selama jadi PJ ini ada beberapa konsep yang perlu dikenal mungkin ya, Pak. Ya, selain itu juga konsep penggerak ekonomi kepulauan. Kita ini adalah memiliki 470 pulau. Ya. Kalau kita tidak pas menggunakan konsep ekonomi bagi daerah kepulauan, maka kita akan sulit mengendalikan inflasi. Betul. Di 5 bulan masa kepemimpinan saya ini, artinya walaupun bukan saya bekerja sendiri, tetapi
dengan konsep kebersamaan itu yang saya lakukan, artinya kita bisa menekan inflasi. Bahkan kita pernah beberapa bulan sebagai pengendali inflasi terbaik di Indonesia. Ya. Bangka Belitung tidak dimunafikan sebelum saya masuk, kita adalah nomor 5 terburuk terkait dengan pengendalian inflasi di Indonesia. Tetapi sekarang kita dipadukan dengan beberapa bulan, kita bersama teman-teman membuat konsep bagaimana mengendalikan inflasi. Artinya kita sekarang, kemarin di Istana Negara, kita sudah nomor 7 terbaik di Indonesia. 7 terbaik Ya. dari yang buntut. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau nanti ke depan ini kita bisa konsisten, mungkin kita bisa masuk 3 besar, bahkan Iya. mungkin bisa yang terbaik di Indonesia dalam pengendalian inflasi. Ya. Nah ini yang konsep yang kita buat, Ya. bagaimana konsep kolaborasi itu bisa masuk di mana saja, kita tidak boleh ego. Orang kadang-kadang melihat bahwa inflasi itu biarkan saja pasar yang bekerja, tetapi tidak. Inflasi harus dikendalikan, kita harus masuk. Hari pertama saya datang di Provinsi Bangka Belitung, saya langsung masuk ke pasar. Ya. Begitu saya masuk ke pasar, artinya bulan depannya inflasi kita bisa langsung terkendali. Ini yang harus dilakukan. Nah, mudah-mudahan ini konsep ini tidak hanya dilakukan seorang gubernur, tapi juga oleh bupati, wali kota, dan juga camat, kades, harus turun ke bawah, lurah, bagaimana melihat kondisi pasar. Kita tidak bisa biarkan, kita harus ada catatan-catatan, Ya. harga bawang berapa hari ini, Betul. harga cabai berapa, Ya. harga beras berapa. Nah ini yang harus kita intervensi. Nah ini artinya konsep bagaimana mengendalikan ekonomi di kepulauan ini Ya. adalah konsep yang sangat penting karena kita sangat terpengaruh dengan konektivitas, Ya. kita sangat terpengaruh dengan angkutan baik itu udara, laut. Tetapi apabila kita punya satu strategi yang tepat, Ya. itu semua mungkin walaupun memang berpengaruh, tetapi itu masih bisa kita kendalikan sehingga inflasi maupun ekonomi masyarakat bisa tetap kita jaga dengan baik. Nah, ini kalau sektor jasa, terutama tersier ini Pak ya, sektor pariwisata yang bermain di wilayah kulineri, ini kan berarti bahan bakunya ini rentan terhadap inflasi Pak ya. Jadi kalau pedagang-pedagang kecil, jadi kalau inflasi terkendali berarti kita juga mendorong pariwisata gitu. Otomatis. Ya. Nah, ini ketika inflasi terjaga, artinya ada keseimbangan antara produsen dan konsumen. Produsen tidak dirugikan dan konsumen pun tidak dirugikan. Itulah yang kita jaga. Mengapa inflasi itu perlu dikendalikan demikian? Kalau dia terjadi harga terlalu rendah pun yang kita katakan deflasi, itu tidak menguntungkan bagi produsen, bagi pekerja, bagi perusahaan, itu tidak menguntungkan. Itu memang harus kita cari titik keseimbangan di mana inflasi itu pada suatu titik di mana baik produsen dan konsumen sama-sama diuntungkan. Itulah inti bagaimana pengendalian inflasi itu sebenarnya. Ya, oke, mantap. Nah, ini perenggu, saudara kawan-kawan kuliner, inilah kira-kira bincang-bincang kita tentang boleh dibilang storynomik lah Pak ya. Ada cerita-cerita ekonomi tapi juga ada wisatanya. Campur-campur, ada gula arennya juga Pak ya. Nah, kita lanjut ngopi dengan Pak PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.